Korban penipuan bisa masuk bekerja di kantor Badan Pusat Statistik BPS Kota Palembang kembali bertambah. Kali ini korbannya yakni Atirah Mirafaza 23 tahun, warga Komplek Bukit Nusa Indah Kecamatan Sukarami Palembang. Hal itu terungkap usai Atirah ditemani orang tuanya membuat laporan polisi di SPKT Polrestabes Palembang pada Kamis siang. Diwawancarai usai membuat laporan, korban Atirah mengatakan dirinya sudah ditipu oleh teman semasa SMP dan SMA inisial AHR pada 6 Januari 2025 lalu, di mana bermula ketika korban dijanjikan oleh AHR bisa bekerja sebagai admin di BPS Kota Palembang. Waktu itu ia mentransfer uang sebesar Rp2.835.000 ke rekening terlapor dengan alasan uang itu untuk dipakai sebagai administrasi. Namun hingga saat ini tidak ada panggilan. Diakuinya bahwa ia mentransfer sejumlah uang itu kepada terlapor karena percaya atas dasar teman SMP dan SMA. Akan tetapi saat ditanya kapan mulai bekerja, terlapor menghindar dengan alasan masih mencari orang lain untuk bekerja di BPS Kota Palembang karena masih kekurangan tenaga kerja. Bahkan terlapor menyuruh korban mencari orang untuk masuk kerja di BPS. Kemudian ia berhasil mengajak 6 temannya sesuai dengan permintaan terlapor. Sehingga secara total dari informasi yang didapatkan, Atirah menyebut ada 22 orang yang menjadi korban penipuan yang dilakukan terlapor dengan total kerugian mencapai 60 juta, yang dimana setiap orang yang mengalami kerugian Rp2.835.000. Sementara itu, Kepala SPKT Polrestabes Palembang AKP Heri membenarkan adanya laporan mengenai tindak pidana penipuan yang dialami pelapor. Laporan sudah diterima beserta bukti, hingga selanjutnya akan diserahkan ke unit piket reskrim untuk ditindaklanjuti. Laporan penipuan rekrutmen kerja. Oh, kronologinya gimana itu, Mbak? Jadi awalnya tuh aku ditawari jadi admin di BPS. Nah, sudah kan, kutanya syaratnya apa baik, dikasih taunya, terus dia omonginya kalau misalnya ada pembayaran baju admin sebesar Rp2.835.000. Nah, dari sana sudah kan, habis itu aku kasih kan, karena aku percaya tadi kawan Nian kan. Sudah tuh habis itu aku tanya lagi, cak mana Bel? Nah, uang BPS-nya masih kurang uang katanya tuh. Sudah kurang uang kan? Oh sudah, kalau cak itu kalau ada kawan kau tir, dia nanya kan kalau ada kawan kan katanya. Udah habis itu dia ngomong lagi kan, nanya lagi besoknya, cak mana lah ada belum kawan kau yang nak lowongan kerja? Terus kata dia, aku omongi kan, aku jawab belum ada. Terus selanjutnya tanyanya terus sampai akhirnya ya sudah aku cari kelah kan. Sampailah akhirnya aku dapat 6 uang kayak itu. Aku dapat 6 uang, terus aku bilang aku dak kate lagi uang, tapi masih nak nambah, ujinya jomplang sama mitra lah, alasannya ngulur-ngulur waktu terus. Alasannya kayak itu. Sampai dia minta uang terus. Dia tuh oknumnya tuh bukan dia dewek, dia pakai bawa nama pegawai BPS yang ternyata ada yang ndak kate di sana, terus ada yang istilahnya itu pencemaran nama baik uang juga cak itu. Jadi sebenarnya itu tuh caknya dia dewek yang lakunya. Mbak, berapa, jadi total Mbak? Berapa orang yang tertipu? 22 uang termasuk aku. Oh, berapa jumlah total kerugiannya? Total kerugian garo-garonya itu ada 60 jutaan. Kalau satu orang berapa, Mbak? Berapa? Satu orang itu Rp2.835.000. Jadi Mbak, kerugian Mbak berapa? Untuk aku kan uang pertama tuh Rp2.835.000. Tapi kan karena mereka transfer ke aku, jadi kan aku merasa dirugikan kayak gitu. Aku kan merasa segala uang tuh jadinya nyalahi aku kan. Padahal aku juga transfer baju itu dan aku tidak makan duit itu sama sekali. Yang katanya ada pinjaman online itu kayak mana itu? Oh itu, jadi dia tuh ngomong sama aku pengen pinjam duit sama aku. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.